kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, sungguh teramat sangat baik di dalam hidup kami. Amin. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebatnya kami, tapi karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian sembah yang kami naikkan semuanya boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu ya Aba, ya Bapa. Karena itulah kerinduan hidup kami, selalu ingin menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biar kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu dan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan seluruh pengurus gereja di tempat ini yang kembali mempercayakan pelayanan firman Tuhan kepada saya. Selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya selalu suka sekali melayani tempat ini karena ya jarang-jarang ya, sedikit sekali gereja yang ada yang mau kesaksian begitu ya. Kebanyakan gereja kan ada yang mau bersaksi semuanya lihat bawah. Nggak tahu ada apa di bawah gitu ya, tapi di sini yuk ada yang mau bersaksi, wah luar biasa, 2-3 orang menyaksikan kebaikan Tuhan dan kita semua saya percaya pasti diberkati oleh setiap kesaksian, amin. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya pendeta dari Taiwan, Tangerang Sewan. Saya kali ini dikawal oleh ajudan saya. Ya, kalau Pak Prabowo punya Mayor Teddy, saya punya Mayor Samuel. Ini anak bungsu saya. Ya, nggak tahu tumben-tumbenan dia mau temenin saya pelayanan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, apa fokus utamamu di tahun 2025. Ya, hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan yang ketiga, bulan Maret di tahun 2025. Ya, walaupun sudah 2 bulan berlalu, tetapi saya pikir ini juga penting untuk kita renungkan. Apa fokus utama kita di tahun 2025 ini? Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat 33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini ya, ini berbicara tentang fokus kita ya. Apa fokus kita ya? Apakah kerajaan Allah dan kebenarannya ya, atau yang tadi dikatakan semuanya itu ya? Apa semuanya itu? Semua yang kita butuhkan ya di kehidupan kita di dunia ini. Apa yang menjadi fokus kita? Kerajaan Allah dan kebenarannya, atau kita sibuk dengan segala macam hal-hal duniawi ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mau menyampaikan tentang fokus ya? Karena fokus kita ya, fokus kita akan menentukan apa yang akan kita nikmati sepanjang hidup kita, khususnya di tahun ini 2025. Siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan? Siapa yang mau hidupnya berkemenangan? Saya yakin, percaya kita semua mau diberkati Tuhan, mau hidupnya berkemenangan, amin. Tetapi
fokus kita harus benar. Amin. Ya. Fokus akan menentukan apa yang akan kita nikmati. Artinya kalau fokus kita salah, ya yang kita nikmati juga ya nanti nggak baik. Ya, yang akan kita nikmati juga nanti nggak enak. Ya. Tadi 2 kesaksian, selain kesaksian pujian, saya tadi sangat diberkati oleh kesaksian pujiannya. Ya, 2 kesaksian menyatakan Tuhan mengatur semuanya. Betul ya tadi ya. Kalau saya tidak salah tangkap 2 kesaksian itu sama ya. Tuhan mengatur semuanya. Nah ini kan sama dengan ayat Matius 6:33. Ketika kita fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ya, apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita perlukan, bahkan apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, kita tidak dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan atur semuanya. Katakan amin. Tuhan urus semuanya. Bahkan tadi kesaksian terakhir ya, kelas 10 diganti VIP. Bayar nggak? Nggak bayar. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Ya, kelas 1 penuh. Kadang-kadang secara manusia, aduh Tuhan gimana nih? Ya tadi ada kekhawatiran sedikit. Nanti bisa mundur lagi. Tapi rancangan Tuhan, tadi lagunya gitu kan. Rancangan Tuhan sempurna. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, saya waktu COVID-19 kemarin, ya 2-3 tahun yang lalu, saya dari 7 toko, saya punya 7 toko, ya 6 harus tutup Bapak Ibu Saudara. Sisa 1, sisanya pun mati segan hidup nggak mau, gitu ya. Udah bener-bener barangnya udah kosong, gitu ya. Ya. Secara manusia, secara rancangan pikiran saya manusia, aduh, kok gini ya? Ini nanti gimana ke depannya? Mulai ketakutan, mulai khawatir, mulai panik. Tapi ternyata ketika Tuhan pulihkan semuanya Bapak Ibu Saudara, saya dibuat tercengang. Oh, rancangan Tuhan memang bukan rancangan kita manusia. Amin. Ya, ketika kita fokus terus sama Tuhan, ya, semuanya akan ditambahkan, semuanya akan diatur, semuanya akan diurus oleh Tuhan, semuanya akan jadi tanggung jawabnya Tuhan. Yang terpenting fokus kita, apa yang kita cari dulu, ya, apa yang kita usahakan dulu. Kalau kita usahakan, kita utamakan Tuhan, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita pasti akan menikmati yang baik, bahkan terbaik dari Tuhan. Amin. Ya. Kalau fokus kita pada kerajaan sorga, yaitu pertumbuhan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus jadi prioritas utama, maka janji firman Tuhan tadi, berkat-berkat lainnya yang tak terduga akan ditambahkan kepada kita sebagai bonus. Katakan bonus. Siapa mau bonus? Ya, semua suka yang namanya bonus, ya kan? Selain gaji, ya, ada bonusnya. Tuhan bilang, ketika kita fokus pada pertumbuhan rohani kita, ketika kita fokus pada hubungan kita dengan Tuhan, maka semua kebutuhan kita, keperluan kita, pergumulan kita, itu urusannya Tuhan. Katakan amin. Ya, itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita memfokuskan diri untuk semakin bertumbuh, ya, semakin dekat dengan Tuhan. Mari di tahun 2025 ini, kalau tahun-tahun lalu kita masih jauh dari Tuhan, 2025 ini harus makin dekat. Katakan amin, ya, harus makin dekat. Sebab jika kita salah fokus, tidak fokus kepada apa yang Tuhan sediakan di depan, kita selalu fokus pada apa yang di belakang, kita nggak akan pernah bisa lihat apa yang ada di depan kita. Ya, seperti Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Betapa pentingnya yang namanya fokus atau pandangan, arah pandang. Kalau kita terus fokus pada sakit penyakit kita, kalau kita terus fokus pada masalah persoalan kita, ya, kita nggak akan pernah lihat pertolongan Tuhan di depan. Kita nggak akan pernah bisa lihat apa yang Tuhan sediakan yang jauh lebih besar di depan. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya saksikan. Kalau pada saat COVID-19 kemarin, ya, ketika usaha saya goyang, ya, saya terus merenungi nasib, ya. Saya terus khawatir, saya terus melihat ke belakang. Saya nggak akan pernah bisa lihat dan nikmati apa yang Tuhan sediakan lebih besar di depan. Amin. Orang kalau melangkah ke depan pandangannya kemana? Ke depan kan. Kalau pandangannya ke belakang gimana? Nabrak, jatuh, kepleset, banyak hal yang nggak baik. Jadi kalau kita melangkah ke depan, pandangan kita harus ke depan. Tidak boleh tengok kanan kiri, apalagi ke belakang. Jadi fokus ini sangat amat penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan rohani kita di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini, ya, adalah kelanjutan dari proses kehidupan rohani kita di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2024 kemarin. Ya. Jadi kehidupan rohani kita di tahun ini 2025 adalah kelanjutan dari proses kehidupan rohani di tahun yang lalu. Oleh sebab itu di tahun 2025 ini kita harus bertekad. Katakan bersama saya, bertekad. Ya. Tahun 2025 ini harus bertekad. Untuk apa? Untuk terus meningkatkan pertumbuhan rohani kita. Yang setuju bilang amin. Ya. Tahun ini kita harus punya tekad. Rohani saya tidak boleh jalan di tempat. Rohani saya tidak boleh begini-begini saja. Rohani saya harus naik, katakan amin. Rohani saya harus bertumbuh. Yang tadinya cuma jemaat-jemaat biasa. Aduh Pak Gembala, ya Bu Gembala, ya saya rindu untuk melayani. Wah ini kan satu progres yang luar biasa. Ya. Ada peningkatan gitu loh. Ada kenaikan, ada pertumbuhan. Dan itu dimulai dari sebuah tekad, Bapak Ibu Saudara. Mari tahun ini kita semua memiliki tekad yang sama untuk meningkatkan pertumbuhan rohani kita. Amin. Ya. Apa sih bertekad? Nah, apa sih bertekad? Coba lihat Efesus 4 ayat 15. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi bertekad itu teguh berpegang, tidak mudah goyah, tidak pelin-pelan, tidak suam-suam kuku, tidak mudah terintimidasi. Ya awal tahun semangat. Waktu masuk 2025 bersemangat, menuliskan resolusi-resolusi. Tahun 2025 ini saya mau lebih baik. Tahun 2025 ini saya mau lebih rajin ibadah. Tahun 2025 ini saya mau mulai pelayanan. Tapi tidak teguh berpegang. Ini bukan tekad namanya, tapi nekat. Ya. Orang yang bertekad itu teguh berpegang kepada komitmennya. Kalau katakan saya mau bertumbuh, saya mau rajin ke gereja, nggak mau bolong-bolong lagi. Kalau tahun lalu mungkin saya bolong-bolong, ya. Setahun paling cuma beberapa bulan ke gereja. Tahun 2025 ini saya mau full ke gereja setiap minggu. Atau tahun 2025 ini saya mau bantu pelayanan. Nah harus teguh berpegang kepada komitmen kita itu. Itulah bertekad. Ya.
Supaya kita tidak seperti apa ya? Kalau lagi bagus ya, lagi moodnya bagus ya semangat. Tapi begitu lagi bad mood ya malas-malasan ibadah, malas-malasan pelayanan. Nah, kita harus punya tekad untuk meningkatkan ya kerohanian kita di tahun ini. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, ini harus jadi tekad kita. Kita harus terus semakin dewasa. Jangan terus jadi bayi-bayi rohani. Amin. Ya. Orang dewasa itu ditegur, dinasehati, tidak sakit hati. Orang dewasa itu bisa, orang Jawa bilang nerimo gitu ya. Ditegur dia mengerti, oh ini untuk kebaikan saya. Tapi kalau bayi rohani ditegur, dinasehati, ngambek. Iya. Emang gereja di sini aja banyak gereja, pindah lah. Mau pindah berapa kali pun kalau enggak dewasa pasti akan begitu terus. Ya. Mari 2025 ini kita semakin dewasa, katakan amin. Bukan cuma pelayan-pelayan Tuhan, tapi jemaat-jemaat di tempat ini dewasa di dalam Tuhan. Ya, ketika kita dewasa dalam Tuhan, apapun yang terjadi kita nggak akan salah paham sama Tuhan. Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, Tuhan saya sudah melayani, lah kok saya ngalamin seperti ini? Kita nggak akan salah paham dengan Tuhan, karena kita mengerti rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat saya. Katakan amin. Ya, kita percaya. Lalu apa itu bertumbuh dan menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita dengar di gereja ya, bertumbuh jadi dewasa. Ya. Saya sudah tua Pak, ya, seperti Bapak ya kan, rambutnya sudah putih semua. Nah kalau saya dewasa kayak apa gitu? Ya. Maksudnya adalah dewasa dalam karakter kita. Ya. Roma 8 ayat 29 kita baca, kita lihat ya. Roma 8 ayatnya yang ke-29 firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, bertumbuh menjadi dewasa itu artinya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Kita tahu bagaimana karakter Kristus. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Semakin hari kalau kita bertumbuh dewasa, artinya kita semakin serupa segambar dengan dia. Karena kita disebut anak-anak Tuhan, betul? Bapa kita lemah lembut, murah hati, penuh belas kasihan. Berarti kita anak-anaknya juga harus seperti itu. Kalau beda, nah dipertanyakan tuh, anak siapa? Anak Tuhan apa anak hantu? Ya, kan tinggal dibolak-balik aja kan. Bapaknya baik luar biasa. Bapaknya penuh dengan belas kasihan. Lah kok kita pelit? Lah kok kita enggak punya belas kasihan? Lihat orang susah, lihat orang kesusahan, kesulitan. Loh kita masa bodoh. Tapi ngaku anak Tuhan. Halo. Kan ada peribahasa Indonesia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya karakter kita juga harusnya nggak jauh dari karakter Bapak. Betul. Kita ngaku anak-anak Tuhan tapi pelit. Kita ngaku anak-anak Tuhan tapi pemarah. Kita ngaku anak-anak Tuhan tapi jahat. Anak Tuhan atau anak hantu? Nah, kalau bapaknya baik, bapaknya sabar, ya kita harus baik, kita harus sabar. Tapi semua itu kan perlu proses. Makanya disebut pertumbuhan. Ada orang yang bertumbuh lahir langsung jadi gede? Enggak ada. Ya, dari bayi
Dia mulai belajar, merangkak, berdiri, ya kan? Lalu berjalan, berlari dan sebagainya. Itu pertumbuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bertumbuh menjadi dewasa itu artinya Tuhan mau kita semua semakin hari semakin serupa dengan Dia. Katakan amin. Ya. Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita fokus pada pertumbuhan rohani kita tahun ini, ya, kalau tahun ini fokus kita pada pertumbuhan rohani kita, fokus untuk memperbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan di tahun 2025 ini, maka dengarkan janji firman Tuhan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, siapa yang mau hidup dalam kemenangan? Kita semua rindu hidup kita berkemenangan. Dan janji Tuhan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan dikatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Jadi kalau kita ya fokus memperbaiki kerohanian kita, meningkatkan kerohanian dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, janjinya Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Bahkan tangan kanannya sendiri akan menolong kita, ya, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya. Jangan takut, jangan bimbang, ya. Orang yang bimbang, orang yang ragu, ya, itu tanpa disadari sedang menghina Tuhan. Kenapa saya katakan orang yang ragu, orang yang bimbang itu menghina Tuhan? Dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ya. Ketika dia berdoa, Tuhan, saya percaya penyakit saya sembuh. Tapi dalam perjalanan waktu 1-2 hari, 1 minggu, kok enggak sembuh-sembuh ya Tuhan? Gimana ini Tuhan? Wah, rasanya gak mungkin sembuh. Mulai ragu, mulai bimbang. Itu sedang menghina Tuhan. Karena gak percaya kuasa Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Amin. Ya. Tetapi Tuhan juga punya waktunya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan waktu kita menjadi waktunya Tuhan. Tuhan, saya mau sembuh sekarang ini. Kalau Tuhan mau lakukan bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Ya. Makanya ada lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik buat kita. Terus percaya, nantikan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak berusaha meningkatkan kerohanian kita? Bagaimana kita bisa semakin yakin kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Halo, sudahkah kita punya hubungan pribadi dengan Dia? Atau kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi? Betul kita perlu kerja, betul kita perlu lakukan ini dan itu selama kita hidup di dunia. Tapi jangan lupakan kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Bangun pagi cari Tuhan. Ya. Beberapa waktu belakangan ini saya bersama dengan istri terus, ya, kalau orang Betawi bilang gedor, ya, terus gedor jemaat dan pelayan Tuhan terutama. Bangun pagi, ayo doa. Walaupun online, doa. Ya. Doa, awali hari-harimu bersama dengan Tuhan. Sebab kita ini terbatas, betul? Ya, kita ini terbatas. Kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Tapi Dia tidak terbatas, katakan amin. Kita perlu Dia.
Makanya bangun pagi-pagi, saya ajarkan Bapak Ibu Saudara, ayo doa pagi. Ya. Online, nanti Sabtu baru kita kumpul di gereja. Ya, doa pagi sama-sama di gereja. Walaupun tetap ada yang online juga. Ya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Terutama pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Saya tekankan pada pelayan-pelayan Tuhan di gereja yang saya gembalakan. Kamu jangan cuma mau jadi artis, ya, tampil di depan, tapi enggak punya hubungan dengan Tuhan yang kamu layani. Ya, itu kan sama dengan artis toh, tampil di depan, tapi enggak punya hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Ya. Mau jadi apa? Ya saya gedor mereka, puji Tuhan. Ya mereka yang tadinya mulai ya, bingung ya biasa bangun agak siang tiba-tiba harus bangun pagi ya. Bangun pagi kalau yang nggak ikut ya di grup pelayan saya tegur lagi sampai akhirnya mereka terus ikutin. Kenapa saya lakukan ini? Untuk kebaikan mereka Bapak Saudara. Supaya mereka belajar fokus meningkatkan kerohanian mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Karena tadi dikatakan, kalau kita fokus sama Dia, kita serius sama Tuhan, dengar baik, Tuhan jauh lebih serius sama hidup kita. Katakan amin. Ya. Kita serius sama Tuhan, Dia jauh lebih serius. Kita rindu sama Dia, Dia jauh lebih rindu ketemu kita. Sering kali kita nyanyikan, jiwaku merindukanmu. Tuhan jauh lebih rindu ketemu sama kita Bapak Ibu Saudara. Dia sangat merindukan ketemu sama kita pagi-pagi. Tapi kitanya masih selimutan. Apalagi yang tidur di AC, aduh enak banget. Ditambah hujan gerimis gitu. Mau bangun rasanya, aduh sayang banget. Tuhan sudah nunggu-nunggu mau ketemu. Kitanya seringkali ya gak mau ketemu sama Tuhan. Mari tahun 2025 ini tingkatkan kerohanian kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ini harus jadi tekad kita. Makanya tadi dikatakan bertekad. Ya. Tekad itu teguh berpegang kepada komitmen kita. Kalau di awal tahun sudah bilang saya mau mulai melayani, saya mau lebih rajin ke gereja, lakukan. Ya. Jangan goyang, jangan bimbang, jangan mudah diintimidasi. Ya. Iblis tuh paling senang intimidasi, bisik-bisikin. Mau ngapain ke gereja? Mendingan mancing enak. Ya. Ngapain ke gereja? Duduk begitu. Mendingan ke mall. Mendingan pergi sama teman dan lain sebagainya. Seringkali iblis tuh paling senang intimidasi, bisik-bisik tetangga, ya kan? Kalau kita enggak bertekad, kalau enggak berpegang teguh pada komitmen kita, iya juga ya, enakan mancing kayaknya ya. Apalagi begitu dapat, wih strike gitu. Ya. Udah kebayang nikmatnya. Aduh nggak jadi ke gereja deh. Ya. Tapi saya percaya, kalau kita bertekad, ya, kita pasti akan fokus sama Tuhan. Amin. Ketika kita fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab sama hidup kita. Amin. Jalani 2025 dengan iman yang teguh tanpa bimbang dan ragu. Sebab janji penyertaan dan pemeliharaan serta berkat tetap ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan selalu mengandalkan Tuhan. Berkat-berkat akan selalu Tuhan sediakan. Amin. Saya waktu kehilangan 6 toko dari 7 toko, bingung Bapak Saudara. Aduh ini gimana? Waktu itu saya juga baru daftarin ya, anak bungsu saya Samuel sama Cece-nya ya, di sekolah yang cukup lumayan ya. Waduh tiba-tiba terjadi seperti ini. Bingung ya. Tapi karena kita sudah terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kami tetap fokus sama Tuhan, ya. Kami tetap kejar Tuhan, kami tetap pegangan sama Tuhan. Puji Tuhan, ya. Walaupun harus melewati lembah kelam, tapi Tuhan pulihkan dan ketika Tuhan pulihkan saya tercengang. Oh,
apa yang dulu seperti Ayub lah ya. Ayub dulu punya segalanya dibuat hancur. Ketika dia dipulihkan, dia memiliki lebih daripada apa yang dia miliki sebelumnya. Tuhan akan bertanggung jawab kepada hidup kita kalau kita mau fokus kepada Dia. Kenapa kita harus percaya penuh kepada janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus? Ya. Kenapa kita harus percaya penuh? Sebab Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Katakan amin. Ya. Mazmur 136 ayat 13 berkata, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia berkuasa membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Kalau Tuhan bisa membuka jalan melalui lautan, maka Tuhan juga bisa membuka jalan bagi setiap masalah kita di tahun 2025 ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Laut saja Dia bisa belah, Bapak Ibu Saudara. Musa waktu memimpin bangsa Israel keluar, mentok, waduh ini laut. Iya kan? Laut loh Bapak Ibu Saudara, bukannya sungai loh. Laut. Orang jago berenang sekalipun kalau harus menyeberangi laut pasti tengah jalan kedodoran juga. Betul kan? Sehebat-hebatnya dia bisa renang, ya. Menyeberangi lautan, waduh itu pasti lelah, tengah jalan pasti tenggelam. Musa ketika menghadapi situasi ini, waduh gawat ini. Gimana ini, di belakang pasukan Firaun, depan laut, ini gimana? Tapi Tuhan luar biasa, dibelahnya laut Teberau, dibelahnya laut Merah, ya, sehingga bangsa Israel bisa jalan di dasar laut. Samping kanan kirinya itu air laut Bapak Ibu Saudara, berhenti seperti dinding. Wow. Kalau Dia bisa buka jalan di tengah lautan, apalagi cuma masalah kita, amin. Dia pasti bisa buka jalan dengan caranya yang ajaib. Asal kita percaya. Apa sih percaya? Mempercayakan diri gitu loh. Ya. Menyerahkan diri total kepada Tuhan. Ya. Percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Teruslah bersyukur sepanjang tahun ini buat kasih-Nya yang besar dan kekal. Selain fokus, jangan lupa mengucap syukur. Sebab selalu ada mujizat di balik ucapan syukur. Amin. Daripada kita ngomel-ngomel, daripada kita ngeluh, daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya kita percaya sama Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Ketika kita mengucap syukur, pasti ada jalan yang Tuhan bukakan. Ya, ada pintu-pintu yang baru yang Tuhan pasti akan bukakan. Contohnya ketika seperti yang saya alami di COVID kemarin itu. Dulu saya punya 7 toko. Ya, pergi pagi belum ada matahari, pulang udah gak ada matahari Bapak Saudara. Ya, ketemu anak-anak nih jarang sekali. Bahkan kadang-kadang baru nyampe rumah langsung mandi pergi lagi. Ya, anak-anak tanya waktu mereka kecil, mau kemana? Pelayanan. Nah, anak-anak kalau bilang pelayanan gak berani protes Bapak Saudara. Ya, anak-anak gak ada yang berani protes kalau udah bilang pelayanan. Ya. Itu waktu saya punya 7 outlet, 7 toko. Tapi ketika Tuhan izinkan itu tutup, ya, dan Tuhan pulihkan semuanya. Saya melihat, wow, Tuhan ternyata punya punya program yang lain gitu loh. Satu, omset saya ketika dipulihkan Tuhan, order cuma lewat online, ya, cuma lewat WA kepada customer jauh melebihi waktu saya punya 7 toko. Ini luar biasa. Itu baru omset. Waktu dulu saya enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kunjungan ke jemaat pun aduh gimana ya pulang dari tempat usaha karena keliling kan, kontrol keliling enggak bisa. Ya. Main sama anak-anak gitu jalan bareng susah Bapak Ibu Saudara.
Tapi ketika Tuhan pulihkan, saya memiliki kemerdekaan waktu, Bapak Saudara. Ya, saya bisa main dengan anak-anak, dengan keluarga, saya bisa kunjungan dengan jemaat, saya bisa bersama dengan istri pelayanan misi ke daerah-daerah. Tuhan punya program yang lain yang kita nggak bayangkan. Ya. Artinya apa, Bapak Saudara? Ketika kita tetap fokus sama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti berperkara atas hidup kita. Tuhan akan bekerja memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Yang penting fokus kita tadi, Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu Tuhan, utamakan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Sisanya urusan Tuhan, sisanya tanggung jawab Tuhan. Dia yang berjanji, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, pegang teguh. Dalam keadaan apapun, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, dia gak akan tinggalkan kita. Dia gak akan biarkan kita jalani segala pergumulan kita sendirian. Makanya tadi ada lagunya Immanuel kan. Allah beserta kita. Apa sih beserta? Menemani kita. Ya. Ada satu pujian yang saya sangat diberkati. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku, di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Luar biasa tuh. Luar biasa bukan? Tuhan tidak pernah nyerah atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia nggak pernah menyerah. Dia akan selalu menolong kita di titik serendah apapun hidup kita. Dia hadir, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita fokus saja sama Tuhan. Percayalah, tahun 2025 ini kalau kita fokus meningkatkan kerohanian kita supaya bertumbuh semakin dewasa dan mulai memperbaiki hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan tahun ini. Amin. Siap diberkati Tuhan? Siap hidup berkemenangan? Fokusmu harus benar. Cari dulu Tuhan, utamakan dulu Tuhan. Yang lain belakangan. Itu bagiannya Tuhan, itu urusannya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, worship leader, singer. Kita naikkan satu pujian. El Shaddai. Tak usah ku takut. Mari katakan di hadapan Tuhan. Tahun ini saya gak usah takut. Saya gak usah bimbang, saya gak usah susah, gak usah cemas. Ada Tuhan Yesus, Allah Immanuel, yang akan selalu menemani saya. Tapi syaratnya fokus kita harus benar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara kita, pelihara. Tak usah kita susah, tak usah ku susah. Roh Kudus akan hibur kita. Dus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia pasti akan memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mari serukan namanya, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia Allah yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dengan iman, berkatnya melimpah. Sekali lagi, panggil namanya El Shaddai. Oh, haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kau yang sanggup memulihkan hidup kami. Yang penting kami fokus sama Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah. Percayalah, Dia Allah Maha Kuasa. Dia berkatnya melimpah. El Shaddai. Dengan iman katakan, berkatnya melimpah. Melimpah. El Shaddai. Sekali lagi dengan imanmu katakan, berkat melimpah. El Shaddai. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan berbagai macam perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami selama kami fokus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di tahun ini. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti buka jalan buat setiap masalah persoalan kami. Tuhan pasti sembuhkan segala sakit penyakit kami. Asal kami fokus kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan di segala persoalan dan kesulitan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba-Mu yakin percaya Roh-Mu yang kudus akan terus berkata-kata di dalam hati setiap umat Tuhan di tempat ini, mengingatkan untuk fokus hanya kepada Tuhan saja. Lebihnya biar Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.